Tiba Admiral Kizaru ikut gatal melihat medan perang yang mulai memanas. Ia pun melancarkan tembakan laser yang sangat banyak ke arah Shirohige. Tiba-tiba ada burung yang terbang melewati tembakan laser milik Admiral Kizaru. Ternyata burung itu menahan semua tembakan laser yang mengarah ke Shirohige. Admiral Kizaru pun memasang wajah bingung karena serangannya dapat dihentikan. Itu adalah Komandan Divisi Pertama Marco si Phoenix dengan api biru miliknya. Lagi-lagi Kizaru melancarkan laser miliknya. Namun tidak sedikit pun Marco menghindarinya. Tendangan super cepat pun bisa ditahan oleh Admiral Kizaru. Marco pun menambah lagi tenaga di tendangan miliknya. Alhasil Admiral Kizaru pun sampai jatuh terlempar ke tembok dan terjadi ledakan. Bongkahan es yang lebih besar dari ras raksasa itu dilempar ke panggung eksekusi. Admiral Akainu pun langsung bersiap dengan pukulan magma yang super panas itu. Sekali hantam saja bongkahan es itu langsung hancur di tangan Admiral Akainu. Selamat datang di channel yang akan membuat ringkasan tentang episode anime. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai videonya. Episode kali ini dibuka dengan tebasan pedang milik Dracul Mihawk. Namun seseorang sedang berlari ke arah kapal milik Shirohige. Orang ini tiba-tiba menahan tebasan pedang milik Mihawk. Mihawk pun sedikit kaget melihat kejadian itu. Shirohige hanya tersenyum karena tebasan itu sudah ditahan oleh putranya. Tebasan pedang Mihawk itu diarahkan ke langit. Para tentara marin dibuat kaget dan melongo karena tebasan dari pendekar pedang terkuat di dunia dapat dihentikan. Orang yang menahan tebasan dari Mihawk adalah Kapten Divisi Ketiga Diamond Jozu. Anak buah Shirohige yang lain langsung bergegas menuju panggung eksekusi Potgas DS. Sengoku pun tak tinggal diam. Ia menyuruh menembakkan meriam. Tembakan pun mulai diarahkan ke armada kapal milik Shirohige. Para komandan elit milik Shirohige pun sudah ikut bertarung. Tiba-tiba Admiral Kizaru ikut gatal melihat medan perang yang mulai memanas. Ia pun melancarkan tembakan laser yang sangat banyak ke arah Shirohige. Tiba-tiba ada burung yang terbang melewati tembakan laser milik Admiral Kizaru. Ternyata burung itu menahan semua tembakan laser yang mengarah ke Shirohige. Lagi-lagi Shirohige selamat dari serangan musuh yang cukup kuat. Admiral Kizaru pun memasang wajah bingung karena serangannya dapat dihentikan. Itu adalah Komandan Divisi Pertama Marco si Phoenix dengan api biru miliknya. Luka tembakan laser di tubuh Marco dengan sekejap pun pulih kembali. Karena Marco ini tipe Zoan model burung Phoenix. Marco pun terbang ke arah Admiral Kizaru. Lagi-lagi Kizaru melancarkan laser miliknya. Namun tidak sedikit pun Marco menghindarinya. Tendangan super cepat pun bisa ditahan oleh Admiral Kizaru. Marco pun menambah lagi tenaga di tendangan miliknya. Alhasil Admiral Kizaru pun sampai jatuh terlempar ke tembok dan terjadi ledakan. Adegan berpindah ke ras raksasa yang mulai bergerak untuk ikut membantu menahan serangan dari bajak laut Shirohige. Tiba-tiba Diamond Jozu berlari. Ia meretakkan bongkahan es Marineford. Bongkahan es yang lebih besar dari ras raksasa itu dilempar ke panggung eksekusi. Admiral Akainu pun langsung bersiap dengan pukulan magma yang super panas itu. Sekali hantam saja bongkahan es itu langsung hancur di tangan Admiral Akainu. Hujan batu magma yang sangat panas pun segera turun di Marineford. Salah satu armada kapal pun mulai terbakar. Bola meriam pun menghujani medan pertempuran di Marineford. Meriam itu ternyata mengincar Moby Dick milik Shirohige. Namun para komandan pun tetap bergegas maju menuju panggung eksekusi.
Komandan elit Shirohige pun mulai menunjukkan kekuatannya. Kapten Kobi pun gemetar melihat pertempuran yang sedang terjadi. Namun temannya yang bernama Helmeppo menyemangatinya untuk tidak takut. Bayangan hitam yang berukuran 2 kali lipat dari ras raksasa pun muncul ke Marineford. Shirohige pun melirik sesuatu yang datang ke arahnya. Meriam pun mulai menembak ke arah bayangan tersebut. Namun meriam itu langsung dihancurkan menggunakan pedang. Para wakil Laksamana Marin pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok hitam besar itu. S berkata kalau itu adalah temannya yang berasal dari bangsa Ors. Alasan ia datang ke Marineford adalah menyelamatkan temannya yaitu S, yang sebentar lagi akan dieksekusi mati. Terima kasih sudah menonton ringkasan episode One Piece kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. See you next time.